Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Zahra dari kelas Sistem Informasi A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pencadangan dan pemulihan data. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi skenario dari pencadangan dan pemulihan database DB2. Jadi, simulasi ini itu menggambarkan alur lengkap pencadangan dan pemulihan database DB2. Untuk lingkungannya sendiri dibuat folder log bernama banglog dan dibuat folder backup bernama DB2 backup. Serta untuk database dan tabelnya diambil dari tugas sebelumnya, yaitu tugas FP01, yaitu database bernama bank dan tabel bernama nasabah. Untuk alur simulasinya sendiri adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama dilakukan full backup untuk database bank. Lalu yang kedua melakukan perubahan data, update dan insert. Yang ketiga melakukan incremental backup. Yang keempat melakukan perubahan data yaitu update. Yang kelima tidak melakukan backup apapun. Dan yang keenam terjadi kerusakan database. Serta yang ketujuh melakukan pemulihan basis data baik full maupun incremental. Untuk tahap awal, di sini kita menyiapkan lingkungan untuk melakukan skenario dan simulasi tersebut. Jadi, yang pertama di sini kita membuat folder bernama banglog sebagai tempat penyimpanan arsip log. Lalu yang kedua di sini memperbarui konfigurasi untuk menggunakan metode log archival ke disk pada folder banglog. Dan yang ketiga yaitu membuat folder bernama db2 data backup untuk menyimpan file backup. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan pengecekan apakah DB2 data backup ini sudah berhasil dibuat. Nah, pada pengecekan tersebut menunjukkan bahwa folder DB2 data backup ini telah berhasil dibuat. Lalu untuk database-nya menggunakan database bank dan untuk tabelnya menggunakan tabel nasabah yang telah dibuat pada tugas FP01. Lalu lanjut ke skenario dan simulasi yang pertama yaitu mengenai pencadangan basis data secara penuh atau biasanya disebut full backup. Nah, di sini full backup itu adalah proses menyalin seluruh isi database pada satu waktu tertentu, termasuk semua tabel, data, indeks, struktur database, dan komponen pendukung seperti tabel space. Untuk kelebihannya sendiri, full backup ini memiliki proses pemulihan yang jauh lebih mudah dan cepat karena cukup mengembalikan satu file backup utama. Nah, untuk kekurangannya terletak pada ukuran berkas yang besar dan waktu pencadangan yang lebih lama. Nah, berikut adalah skenario dan simulasinya. Jadi yang pertama dilakukan connect terlebih dahulu ke database bank. Lalu yang kedua ini kita melihat data yang telah ada dalam tabel nasabah. Nah, data inilah yang nantinya akan dilakukan backup full. Jadi di sini kan sudah tertera ada 7 data pada tabel nasabah. Nah, ketujuh data inilah yang nantinya akan dilakukan backup secara penuh. Lalu selanjutnya di sini dilakukan proses full backup dengan perintah backup database bank to db2 data backup db2 nsd1. Selanjutnya di sini juga dilakukan pengecekan bahwa file hasil backup itu telah masuk ke dalam folder db2 data backup. Lalu lanjut ke simulasi dan skenario yang kedua yaitu mengenai pencadangan basis data secara incremental atau biasa disebut incremental backup. Jadi untuk penjelasannya sendiri, incremental backup itu adalah jenis pencadangan yang hanya menyimpan perubahan data yang terjadi sejak backup sebelumnya. Kelebihannya yaitu proses backup yang lebih cepat dan efisien karena hanya menyimpan perubahan sejak backup sebelumnya, sehingga ukuran file cadangnya lebih kecil dan tidak banyak memakan ruang penyimpanan. Untuk kekurangannya sendiri, saat proses pemulihan data, sistem harus menghubungkan full backup dengan seluruh incremental backup secara berurutan, sehingga waktu restore menjadi lebih lama dan berpotensi lebih rumit jika ada satu file incremental yang rusak atau hilang. Jadi, kesimpulannya, incremental backup ini sangat lebih rumit daripada full backup karena jika file backupnya hilang, dia akan lebih rumit untuk mengembalikan data tersebut. Selanjutnya di sini adalah simulasi dan skenario-nya. Jadi yang pertama dilakukan perubahan terlebih dahulu setelah full backup yaitu update dan insert. Lalu dilakukan select untuk melihat perubahan tersebut. Nah, data perubahan inilah yang nantinya akan disimpan pada proses incremental backup. Jadi untuk perubahannya sendiri di sini kita melakukan update untuk mengubah saldo dari Budi Santoso dan Cia Kiara. Setelah itu kita juga melakukan insert, menambahkan data nasabah baru ke tabel nasabah. Nah, data nasabah baru tersebut bernama Hana Nurul. Nah, setelah dilakukan select, di sini dapat dilihat bahwa datanya yang awalnya 7 bertambah jadi 1 dan juga untuk saldo dari Budi Santoso dan Cia Kiara di sini sudah berubah. Lalu setelah dilakukan proses perubahan pada tabel nasabah, selanjutnya dilakukan proses incremental backup. Nah, proses incremental backup di sini data yang di backup adalah data perubahan setelah full backup terakhir. Jadi data yang tersimpan di incremental backup ini hanyalah data perubahan-perubahan seperti update dan juga insert yang dilakukan setelah full backup yang pertama. Lalu untuk file backupnya sendiri, di sini dapat dilihat file backup dari incremental backup telah tersimpan pada folder db2 data backup. Selanjutnya adalah simulasi dan skenario mengenai update tanpa backup dan simulasi kerusakan database. Jadi, update tanpa backup ini dilakukan untuk membuktikan bahwa perubahan data yang dilakukan tanpa backup sebelum database rusak, itu akan hilang. Setelah dilakukan update tanpa backup, lalu dilakukan simulasi kerusakan database. Jadi pada intinya, di sini kita melakukan update, setelah incremental backup tadi kita melakukan update. Nah,
update pada proses ini tidak akan disimpan, datanya akan hilang karena pada proses update ini, setelah proses update ini tidak akan dilakukan backup. Setelah dilakukan proses update, baru dilakukan simulasi kerusakan database. Nah, berikut adalah simulasinya. Jadi yang pertama di sini dilakukan perubahan setelah incremental backup, yaitu dilakukan update. Lalu dilakukan select untuk melihat perubahan. Pada perubahan ini tidak akan dilakukan backup, sehingga nanti data setelah perubahan ini akan hilang. Jadi di sini dilakukan update untuk mengubah saldo dari Ahmad Yusuf. Setelah dilakukan update, lalu dilakukan simulasi kerusakan database, di mana di sini dimisalkan database-nya hilang. Lalu untuk membuktikan bahwa database sudah tidak ada, maka dilakukan connect, yang di mana hasil connect ini gagal. Jadi di sini menunjukkan bahwa saat database-nya sudah di-drop lalu dilakukan connect, maka proses connect tersebut akan gagal. Lalu untuk yang terakhir di sini ada pemulihan basis data baik full maupun incremental. Jadi pemulihan basis data itu adalah proses mengembalikan database ke kondisi terakhir sebelum terjadi kerusakan. Pada full backup, pemulihan lebih cepat karena data langsung diambil dari satu file cadangan penuh. Sementara itu, pada incremental backup itu pemulihan dilakukan dengan mengembalikan full backup terlebih dahulu, lalu menerapkan seluruh perubahan dari setiap incremental backup secara berurutan, sehingga dia lebih membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, untuk simulasi dan skenario-nya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama di sini dilakukan restore dari full backup dan incremental backup. Untuk restore dari full backup menggunakan waktu di mana dia dilakukan full backup. Lalu untuk restore dari incremental backup, dia juga menggunakan waktu di mana dia telah dilakukan incremental backup. Selanjutnya di sini juga dilakukan pengecekan untuk roll forward statusnya. Nah, dapat dilihat di sini mengenai roll forward status bahwa terjadi DP pending. Jadi dia masih di pending. Karena dia masih di pending, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan roll forward untuk memulihkan database. Nah, di sini dilakukan proses roll forward database. Untuk waktunya di sini mengambil waktu dari incremental backup. Namun, data yang akan dikembalikan adalah data dari full backup dan juga incremental backup. Dapat dilihat di sini bahwa status dari roll forward status sudah berubah menjadi not pending, yang artinya database telah berhasil dipulihkan. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan connect untuk membuktikan bahwa database bank ini telah berhasil dipulihkan. Berdasarkan proses connect ini, dapat dilihat bahwa connect ke database bank tersebut sudah berhasil, yang artinya data tersebut telah berhasil dipulihkan. Selanjutnya di sini dilakukan proses select pada tabel nasabah untuk melihat data mana yang telah berhasil dipulihkan. Nah, berdasarkan proses select ini, dapat dilihat bahwa data yang berhasil dipulihkan adalah data dari full backup dan incremental backup. Sedangkan tadi kan dilakukan perubahan data, namun tidak dilakukan backup. Nah, perubahan data tersebut itu akan hilang. Jadi tadi kan ini adalah hasil data setelah dilakukannya incremental backup, di mana saldo dari Ahmad Yusuf ini masih 5.200.000. Nah, setelah dilakukan incremental backup, tadi kan dilakukan update lagi, di mana kita mengubah saldo dari Ahmad Yusuf dari 5.200.000 menjadi 4.200.000. Namun, perubahan saldo dari Ahmad Yusuf yang 4.200.000 tadi itu tidak dilakukan backup, sehingga datanya akan hilang. Jadi, di sini yang muncul adalah saldo 5.200.000, di mana data tersebut adalah data terakhir yang dilakukan incremental backup. Selanjutnya untuk kesimpulan dari skenario pada proses backup dan pencadangan di sini adalah yang pertama yaitu mengenai backup full dan incremental, yaitu backup full menyimpan seluruh database sedangkan backup incremental hanya menyimpan perubahan sejak backup terakhir saja. Lalu yang kedua untuk bagian simulasi kerusakan di sini untuk kerusakannya database dihapus guna menguji pemulihan. Lalu yang ketiga adalah mengenai pemulihan restore dan roll forward. Jadi restore full itu mengembalikan kondisi awal, lalu restore incremental dan roll forward log memulihkan semua perubahan hingga titik terakhir sebelum kerusakan, sehingga data yang belum di backup itu hilang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.